Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham. Yang pertama TKIM, kedua INKP, ketiga MLPL, keempat MPPA, kelima Bepin, keenam MTK, ketujuh ILS, dan ke-8 SEN. Langsung saja ke saham pertama, ada TKIM yang hari ini ditutup naik 2,76% ke harga 8.350. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM mantul dari support 8.000 ya. Apakah ini akan membuat swing low-nya? Ya, bisa jadi. Kalau minggu depan dia breakout dan konfirmasi di atas 8.500. Tapi kalau dia gagal bertahan atau gagal breakout 8.500, itu ada peluang pola dead cat bone atau TKIM bisa aja seminggu ke depan konsolidasi di area ini. Support 8.000 dan resisten 8.500. Kalau dilihat ya arah TKIM ini akan uptrend, cuman dia perlu tenaga juga, perlu kesabaran bagi yang sudah pegang ya. Ya dia mungkin akan konsolidasi juga di bulan November sebelum Desember lanjut naik karena dia sudah membentuk dua higher high, lower high. Nah, apakah ini lower high atau di sini? Ini ya, harusnya ini. Nah, jadi seperti itu untuk TKIM ya. Arahnya masih ke atas, yang pegang dari bawah apalagi beli di 6.000, 7.200 ya tetap hot aja selama TKIM nggak turun lagi dari 8.000. Kalau dia turun ya peluangnya bisa ke 7.600 lagi ya, berkurang lah profitnya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggal kereta ya tetap hot dengan resiko kalau bisa jebol 7.600 profit taking kalau yang punya dari area bawah ini. Jadi seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham kedua, ada INKP yang hari ini ditutup naik 2,41% ke harga 8.475. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP mau kembali ke atas support 8.500 ya. Tapi dia tutupannya di 8.475. Ya minggu depan itu ada peluang dia naik lagi, mencoba ya kembali ke atas 8.500 ya. Lihat minggu depan lah. Kalau nggak pola dead cat bone bisa aja dia turun, retest level psikologisnya area resisten dulunya ini ya 8.000. Jadi cukup menarik juga INKP. Yang belum punya wait and see aja dulu, mending belinya sabar, tunggu aja INKP ini kalau dia turun ke area 8.000 ini. Atau beda cerita kalau dia mampu breakout 8.500 buy on breakout dengan target 9.000. Udah memang profitnya nggak bisa besar, paling 3-4% profit taking dan cut loss kalau dia turun dari 8.500. Dan kemungkinan di bulan November INKP itu bisa konsolidasi area ini, supportnya 8.000 dan resistennya terdekat 8.500 dan resisten 2 nya 9.000. Jadi seperti itu. Untuk INKP juga bisa dikatakan uptrend karena sudah membentuk dua swing high dan membuat swing low-nya 2. Jadi seperti itu. Untuk INKP, langsung saja ke saham ketiga, ada MLPL yang hari ini ditutup naik 3,58% ke harga 404. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL sepertinya mau kembali uptrend karena dia juga sudah breakout dari trend line downtrendnya. Dan menarik untuk MLPL diperhatikan minggu depan karena minggu ini juga dia volumenya besar ya, 2 hari dan meningkat, dan juga EMA CD-nya sudah membentuk golden cross, bar chart di atas nol terbentuk, dan bullish divergence. Jadi kalaupun buruk-buruknya dia retest area support 360 ini masih bisa ditolerir. Harusnya ada support minor di 390. Nah, bisa seperti ini. Kalau yang mau trading cepat ya tinggal cut loss kalau misalnya MLPL turun dari 390.
Nah, cut loss saja dulu, nanti beli sekalian nunggu di bawah di 360. Nah, bisa seperti itu. Ya, ini dia breakout area konsolidasinya. Resisten yang cukup kuat yang terbentuk dari 12 Oktober. 3 kali dia coba naik gagal, sekali lagi kemarin gagal, dan hari ini akhirnya breakout. Jadi menarik untuk MLPL ya, bisa aja dia menutup gap-gap di atasnya ini. Dan kalau dilihat, ini kan lumayan juga, range konsolidasinya cukup lebar, supportnya di 360 dan bisa sampai 600 target kenaikan MLPL. Jadi seperti itu. Untuk MLPL menarik diperhatikan untuk minggu depan. Langsung saja ke saham keempat, ada MPPA yang hari ini ditutup malah terkoreksi 2,25% ke harga 650. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA masih konsolidasi, ya sabar aja lah. Kalau untuk MPPA, harga sekarang apakah bisa spekulasi buy? Jauh dari supportnya itu ada di 600 dan TP-nya di 700 dan memang ada gap di 750. Apakah ke sana arahnya? Sepertinya masih bisa ke atas, cuman harga sekarang sudah jauh dari support ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli ya, yang penting berani cut loss di atas 9% ya boleh. Target profitnya 700 itu sekitar 7,5% ya. Dan kalau dia mampu lewat, ya potensi menutup gapnya ini di 750 dan bisa ke 800. Bahkan gap di atas ini potensi juga ditutup oleh MPPA. Tapi kalau dilihat secara lebih panjang ya, dia sudah membentuk lower low baru di 540. Ya ini kan dia masih downtrend. Mau dilihat nih, mampu nggak? Konfirmasinya ya harus breakout 800 lah biar kembali up trend. Jadi seperti itu untuk MPPA. MACD-nya sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, barcat di atas 0 juga terbentuk, dan koreksi hari ini volume kecil. Kalau mau nekat cut loss mepet juga ya boleh juga beli MPPA ini, tapi tergantung masing-masing lah resikonya. Jadi seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham kelima, ada Bupin yang hari ini ditutup naik 5,52% ke harga 1050. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bupin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bupin akhirnya mampu breakout dari area 1000 dan ini menarik. Bupin potensi besar minggu depan itu mengarah 1075 sampai 1080. Jadi menarik untuk diperhatikan juga untuk Bupin, apakah bisa lanjut? Sepertinya bisa, dan juga kan terlihat Bupin itu area konsolidasinya ini range-nya itu 1000 sampai 1060 atau 1200 ya. Anggap aja 1200 lah biar pas, atau 1160. Atau ini dulu ya, 1120. Jadi kalau resisten minor 1080 ini dihapus, nah ini area konsolidasinya. Memang ada lagi area atasnya ya, bisa sampai 1200 nih, bisa juga, tapi kan ini ada terdekat nih, terlihat dia berapa kali gagal melewati 1120 ya, ini red sideway-nya. Nah untuk Bupin ya belum bisa masuk kecuali mau cut loss mepet, tapi sayang cut loss mepet itu ada support di 1000. Nah tunggu aja, kalau dia kasih koreksi retest support lagi 1000, ini baru spekulasi buy. Ini kan juga terlihat Bupin baru aja breakout dari area base kecilnya, supportnya 950 dan resisten 1000. Jadi ini dia baru keluar, ya harusnya memang ke atas, cuman harganya sekarang belum menarik karena sudah ketinggalan. Jadi sabar aja, tunggu aja, pasti dikasih koreksi. Kalau dia hari Senin malah koreksi, ya itu kesempatan beli di area dekat-dekat 1000. Jadi seperti itu. MACD-nya sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, barcat di atas 0 juga terbentuk, dan volume hari ini meningkat. Ini sepertinya juga bullish divergent. Sahamnya naik, indikatornya turun. Nah jadi menarik untuk Bupin diperhatikan minggu depan. Kalau yang sudah punya dari bawah tetap hot aja selama Bupin nggak turun dari 1040. Bagi yang profitnya tipis, mungkin profit sekitar 3-5%, ya kalau Bupin ini koreksi ya bisa di profit taking, selamatkan dulu. Tapi kalau Bapak Ibu takut ketinggalan kereta, siapa tahu besoknya setelah koreksi rebound ya bisa di hot. Tapi dengan resiko
Kalau ternyata besoknya dia turun lagi, ya profitnya berkurang, itu aja. Jadi di setiap strategi itu ada plus minusnya, tergantung masing-masing bagaimana menyikapinya. Jadi seperti itu. Untuk Bepin, langsung saja ke saham ke-6 ada IMTK yang hari ini ditutup naik 1,04% ke harga 1.925. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK bagus, pelan-pelan dia ke atas karena dia juga akhirnya breakout dari downtrend channelnya, dan ya ini ada peluang uptrend, dan kalaupun dia retest 1800 itu masih bisa ditoleransi. Kalau beli di harga sekarang itu cut loss-nya sudah cukup dalam. Tadi harusnya atau kemarin pas dia dekat-dekat support beli. Saya juga nggak lihat IMTK ini, jadi ya nggak beli juga. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau beli harusnya kemarin di 1840 itu cut loss-nya tipis saja. Turun dari 1800 cut loss. Kalau harga sekarang cut loss-nya sekitar 8% to 9%. Kalau masih mau, karena ini sudah dekat level psikologisnya 2000. Nih, kan berapa kali diuji terus gagal. Nah, atau nanti beli aja kalau IMTK sudah terkonfirmasi di atas 2000, karena targetnya itu 2200 dan 2400 untuk target terdekat kenaikan IMTK. Kalau nantinya breakout di atas 2000, untuk sekarang ini targetnya naiknya cuman ke 2000. MACD-nya juga sudah membentuk golden cross, sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atasnya juga terbentuk. Volume hari ini mengecil, ya memang harinya juga di hari Jumat ya, mungkin tenaganya juga kurang, bayarnya kurang karena memilih saham yang lebih lain. Jadi seperti itu. Untuk IMTK, langsung saja ke saham ke-7 ada IELS yang hari ini ditutup naik 5,29% ke harga 1.159. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IELS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IELS membentuk pola Morningstar. Ya, ini menarik. Ada peluang minggu depan juga masih bisa naik ya. Ini juga dia bertahan di area support 152 sampai 150, dan target kenaikannya seminggu ke depan itu bisa sampai 180. Tapi ini disclaimer on, ini termasuk saham gorengan ya. Kalau mau tinggal cut loss. Kalau IELS ini turun dari 150 bisa di 147 atau 146, dan targetnya tarik langsung 180. Tapi ini disclaimer on, kalau berani beli ya kalau bisa 5% aja profit tuh udah bungkus, takutnya dia balik arah. Kalau mau tetap hot ya peluangnya memang bisa dapat profit sampai 13-14%, bahkan bisa arah karena karakternya IELS nih pernah arah. Jadi seperti itu. Untuk IELS juga menarik diperhatikan minggu depan karena volume hari ini juga meningkat. Jadi seperti itu untuk IELS. Langsung saja ke saham terakhir ada Sen yang hari ini ditutup naik tipis 1,25% ke harga 322. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sen diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen cukup bagus ya. Ini memang ada support lagi di 320. Itu adalah neckline double bottom atau symmetrical triangle-nya. Nih, bisa seperti ini. Dan juga arahnya kemana Sen? Arahnya ke atas. Kalau mau coba spekulasi buy Sen di harga 322 ini, ya tinggal cut loss. Kalau mau mepet, ya kalau saya sih tanggung. Sekalian aja cut loss kalau turun dari 300. Memang agak dalam ya, karena memang harga sekarang itu sudah agak tanggung baru beli. Kalau kemarin beli di 312, 310 itu menarik. Target profit terdekat aja 340, 5,9%. Tapi kalau mampu melewat harusnya bisa itu 380, dan arahnya Sen ini uptrend. Yang penting sabar, kumpulin aja dulu ya. Yang penting Sen nggak turun lagi dari 300. Jadi seperti itu. Untuk Sen cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran
saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.